Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih di bab yang ketiga, ini tentang sabar atau babus sabr. Seringkali musibah itu dianggap sesuatu yang negatif oleh manusia, karena orang cenderung menghindari, merasa tidak nyaman ketika tertimpa musibah. Padahal sesungguhnya banyak keutamaan atau banyak fadilah di balik musibah itu. Sebagaimana yang sempat kita singgung pada kesempatan yang lalu, ini musibah bisa menjadi sarana seorang mukmin itu muhasabah, sehingga dia kembali mengokohkan idrak silabillah, kesadarannya akan hubungan dengan Allah Ta'ala. Betapa banyak nikmat itu kita lalaikan di saat-saat yang normal, tapi ketika ditimpa oleh musibah baru kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Selain itu, hikmah lain dari musibah yang juga sudah pernah kita sampaikan, bahwa musibah juga dapat menjadi wasilah digugurkannya dosa-dosa kita. Ini ketika kita menyikapinya dengan penuh kesabaran. Bahkan ketika kita sakit pun, itu amal soleh kita dapat terus tercatat meskipun kita tidak mengerjakannya. Ketika kita senantiasa menjaga amal itu ketika masih sehat, maka ketika sakit Allah tetap tuliskan itu sebagai pahala bagi kita, kendati kita tidak mengerjakannya. Nah, itu diantara keutamaan atau fadilah di balik ujian. Bahkan di dalam hadis yang akan kita baca ini, hadis ke-39 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu menjadi, bahkan musibah itu merupakan salah satu indikator bahwa Allah itu menghendaki kebaikan bagi kita. Justru Allah menghendaki kebaikan bagi kita, maka Allah berikan musibah pada kita. Ini luar biasa ini, kalau kita pahami betul, sehingga seorang mukmin itu tidak lagi merasa musibah itu sesuatu yang negatif. Dia akan selalu sikapi itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran dan kesyukuran sekaligus. Bersabar atas ujian yang Allah berikan, sekaligus juga bersyukur akan fadilah atau keutamaan yang Allah siapkan di balik musibah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan," siapa dikehendaki oleh Allah dengannya itu kebaikan, ini Allah menginginkan baginya kebaikan, maka yusib minhu. Redaksi hadis yang digunakan di sini, yusib minhu, Allah atau dia akan menimpakan musibah kepadanya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada sedikit keterangan wadhabatu, yakni para ulama syarah hadis ini memberikan panduan cara membaca kata yusib, bisa juga dibaca yusab, Ini yusib atau yusab bi fathis shadi wa kasriha, dengan memfathahkan huruf shad, dibaca yusab. Berarti bentuk pasif,
Bentuk pasif. Jadi artinya ditimpakan musibah kepadanya. Ya. Untuk pasif tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Karena sudah diketahui siapa fa'il atau pelaku perbuatan tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga wa kasriha dengan membaca kasrah. Ini shadnya dibaca kasrah, yusib. Bentuk kalimat aktif. Jadi dia menimpakan musibah. Ini Allah taala menimpakan musibah kepada orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Ya. Di ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Jadi hadis ini juga hadis-hadis yang lain oleh para ulama kemudian menjelaskan bahwa seorang mukmin itu memang akan terus diuji dengan berbagai hal. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan al-mu'minu la yakhlu min illatin aw qillatin aw zullah. Seorang mukmin itu tidak lepas dari sakit, dari atau kekurangan harta ya dan sebagainya, atau berbagai macam bentuk ujian yang lain selalu ada ya. Makanya sering kita tekankan ikhwafillah, musibah itu atau ujian itu bukan untuk kita hindari atau kita jauhi, tapi untuk kita hadapi. Sebab namanya musibah, ujian itu merupakan, ya itulah episode kehidupan kita. Kehidupan kita kan tidak lain episode ujian demi ujian. Bahkan kadang belum kelar ujian yang satu, datang lagi ujian yang berikutnya. Dan tidak usah galau dengan hal yang semacam itu. Itu niscaya. Selama kita masih hidup, maka ujian itu niscaya. Di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca itu bahkan Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid untuk menegaskan keniscayaan ujian ini. Ini walanabluwannakum dalam ayat surah Al-Baqarah. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Nah, macam-macam bentuk ujian dalam ayat itu kan yang sudah kita baca juga di bagian awal bab ini. Bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat dan sebagainya. Ada banyak sekali bentuk ujian yang Allah timpakan ya kepada manusia. Jadi bisa ujian itu ya kata Ibnu Alan imma fi badani, bisa ujian itu Allah timpakan pada badannya, pada tubuhnya, ada sakit, ada cacat dan sebagainya. Au malihi, atau pada hartanya, hartanya hilang, rusak, dicuri atau dirampok orang, ya, dan sebagainya. Banyak ya, ditipu orang. Ini investasi bagus Pak, menggiurkan, nah ditipu ternyata bodong ya. Nah, bisa jadi juga itu untuk mengingatkan kita. Ini lagi ramai kemarin ya, investasi bodong ya, investasi online itu ternyata skema Ponzi juga, nipu, banyak yang tertipu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan menjadi muhasabah itu bagi korban bahwa sebelum bermuamalah pastikan dulu halal haramnya ya, lalu lihat rasionalitas bisnisnya dan seterusnya ya. Jadi musibah ini bisa jadi ajang kita muhasabah ya, apa yang keliru di situ, apa yang kurang tepat ya, mudah-mudahan menjadikan kita semakin berkualitas. Atau au mahbubihi, bisa juga itu Allah timpakan kepada orang-orang yang dicintainya, keluarganya sakit, atau bahkan Allah panggil terlebih dahulu anak istrinya, saudaranya, orang tuanya, suami atau istrinya dan sebagainya ya, itu keniscayaan ya, hal yang biasa ya. Sekaligus juga untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada kecintaan yang abadi yang kita akan selalu bersama di dunia ini, nggak ada ya. Orang-orang yang kita cintai itu pasti kita akan berpisah dengannya di dunia ini, entah mereka yang duluan atau kita yang duluan. Kan cuma dua itu, kita meninggalkan atau ditinggalkan. Dunia ini memang tempat fana, ada akhir ya dari kebersamaan. Kita bersama orang tua kita atau anak kita, istri kita ya, ada masanya terpisah, entah mereka yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan. Nah, tempat berkumpul yang hakiki itu adalah di jannah ya Allah Ta'ala ya, ketika kita semua termasuk orang-orang yang soleh, yang layak mendapatkan itu, kita akan berhimpun di situ bersama dengan orang-orang yang kita cintai ya, sebagaimana dalam hadis yang lain al-mar'u ma'aman ahab ya. Karena itu juga jangan sembarangan mencintai ya. Karena Allah akan himpunkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai ya.
Nah, selanjutnya ikhwafillah rahimakumullah, Nabi SAW tadi sebutkan bahwa ternyata musibah itu bisa menjadi indikator Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Ya. Jadi mayyuridillahu bihi khairan. Nah, ini mirip redaksinya dengan biasanya awal-awal kitab fikih itu. Ya, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kalau hadis ini mayyuridillahu bihi khairan yusib atau yusab minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, dia akan timpakan musibah padanya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Jadi sekali lagi hikmah musibah sangat banyak, ya. Maka setelah memahami ini, ya, setelah kajian ini, mudah-mudahan tidak ada lagi di antara kita yang memandang musibah itu sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sesuatu yang buruk, ya. Karena amat banyak fadilah, ya, musibah itu Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dalam Musnad Abu Ya'la, ini hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, innal abda la yakunu lahu indallahil manzilatur rafi'atu ma yanaluha bi'amal. Sungguhnya seorang hamba itu sungguh bisa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang itu dia tidak bisa capai dengan amal. La yanaluha bi'amal. Di derajat atau manzilah yang rafi'ah itu ada kedudukan yang istimewa yang tidak bisa dijangkau oleh hamba itu semata dengan amal. Tapi dengan apa? Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Allah terus menguji dia, hamba itu, sampai, ya, Allah terus menguji dia dengan perkara yang tidak dia sukai. Sampai apa? Sampai hamba tersebut mencapai derajat itu. Ya, ini fadilah yang lain, ya, bahwa ujian itu ternyata bisa meninggikan, menaikkan derajat kita, yang itu tidak bisa kita dapatkan semata dengan amal yang lain. Ya. Dapatnya melalui apa? Melalui kesabaran atas musibah. Ya, Allah timpakan musibah demi musibah. Belum dapat derajat itu, dikasih lagi. Ya. Ya, ini untuk mengajarkan kita untuk semakin kokoh keimanan kita, ya, terutama iman kepada takdir Allah Ta'ala, ya. Dalam pembahasan rukun iman itu ada, ya, dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Kita mengimani itu tidak ada rasa tidak suka atau benci dalam diri kita terhadap takdir Allah Ta'ala, ya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, dengan yang demikian itu kita bisa mencapai derajat tadi, ya. Derajat yang tidak bisa kita jangkau semata dengan amal kita, tetapi bisa kita dapatkan dengan sabarnya kita atas rangkaian musibah demi musibah yang Allah berikan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Wallahu a'lam bishawab.